Hai semua, balik lagi sama gua Chan. Mumpung udah mau lebaran, kalian udah pada mikirin belum sih pengen beli apa aja pakai uang THR? Apa kalian gak dapet THR lagi karena udah pada gede? Nah, hari ini gua bakalan nge-review dua buah headset dari DBL lagi yang mana tahu bisa kalian jadikan rekomendasi untuk kalian beli pas lebaran nanti. Kita langsung masuk aja di review aksesoris gaming. Jadi baru-baru ini gue dikirimin dua headset dari DBL lagi. Yang satu ini DBL GM210 sama DBL GM260. Kalau kita lihat dari bentuknya, dua headset ini tuh sama persis, kayak nggak ada bedanya. Desain garis-garis, terus ada logo DBL yang di-emboss. Mic-nya sama, nggak detachable, tapi elastis dan omnidirectional. Jadi dia nangkap suara dari segala arah. Headbandnya juga sama, cuman tombolnya aja yang beda. Di bagian kiri belakang mereka emang sama-sama ada volume wheel. Tapi bedanya di GM210, di atas volume wheel-nya ini ada tombol yang fungsinya sebagai on-off lampu LED-nya. Jadi sebenarnya yang membedakan dua headset ini adalah kalau yang GM210 ini ada LED-nya, sedangkan yang 260 ini nggak ada LED-nya. Paling yang ngebedain lagi adalah konektivitasnya. Untuk kabelnya emang dua-duanya ini non-braided. Tapi untuk GM260 konektivitasnya ini dia pakai audio jack 3,5 mm. Sedangkan untuk yang GM210 dia pakai USB-A yang udah gold plate. Ini bisa diwajarin karena GM260 ini didesain untuk bisa dipakai di multi-platform. Jadi kita bisa pakai buat ngegame di HP, di PlayStation, atau di platform-platform gaming yang masih support audio jack 3,5 mm. Kalau gitu kenapa yang GM210 ini pakai gold plate? Kenapa nggak audio jack 3,5 mm aja? Karena GM210 ini punya virtual 7.1 surround sound, sedangkan yang GM260 ini nggak ada. Terus buat build quality-nya juga sama. Standar lah, menggunakan plastik, ya dua-duanya sama-sama ringan. Lalu untuk ear cups-nya ini dia pakai bahan kulit yang ukuran diameternya lumayan gede dibandingkan dengan headset lain. Masuk ke feeling pemakaiannya, keduanya ini punya clamping force yang nggak terlalu menekan. Jadinya kalau misalnya dipakai di telinga dia pas, nggak kendor juga. Dan nyaman untuk dipakai dalam jangka waktu yang lama. Karena headband-nya ini juga enak, ya nggak bikin kepala panas atau pegel. Kalau misalnya headset-headset lain yang nggak ada headbandnya, biasanya gue pakai tuh nggak bisa terlalu lama karena bakal berasa pegel dan panas. Dan karena ear cup-nya ini bahannya dari kulit, dia nggak bikin gatal juga. Biasanya gue kalau pakai headset yang ear cup-nya berbahan busa tuh bikin gatal. Nggak tahu, mungkin gue aja. Karena beberapa orang tuh nggak gatal pakai ear cup yang busa. Terus satu lagi yang bikin gue lebih prefer ke ear cup yang kulit, karena ear cup yang busa ini tuh nggak bisa terlalu nutup suara. Biasanya kalau misalnya gue pakai ear cup yang busa, dia tuh suara-suara dari luar tuh tetap masuk. Jadinya gue nggak bisa terlalu fokus ke gamenya. Tapi balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Ngomongin soal suara, kita bahas dulu dari yang GM210 ini. GM210 ini punya sound staging yang cenderung luas. Gue cobain pakai buat main Valorant, footstep-nya lumayan terdengar. Arah-arah suara terdengar jelas dan detail dari gamenya juga dapet. Kalau ngomongin soal karakter suara, GM210 ini lebih ngeboost di bagian treble-nya ketimbang low alias bass-nya. Terus gue juga coba buat denger musik. Suara yang dihasilkan ini oke banget buat sebuah headset gaming entry level. Menurut gue malah lebih enak dipakai denger lagu dan nonton film. Bukan berarti dipakai main game jelek ya. Dia tetap oke kok buat pemakaian gaming. Kita lanjut ke kualitas mikrofonnya. Ini menurut gue adalah bagian yang menarik karena menurut gue kalian gak akan nyangka kalau ini adalah suara mikrofon dari headset dengan harga 200 ribuan. Ini adalah tes mikrofon dari DBL GM210. Nah, di tes mikrofon kali ini biar kalian gak bosan-bosan amat, gue pengen ngasih rekomendasi buat kalian yang lagi gabut. Rekomendasi kali ini adalah sebuah website yang namanya ini nil.fun. Nah, di website ini ada banyak pilihan game. Kayak printing money, auction game, di mana kalian bisa pura-pura nge-beat suatu barang. Ada juga The Deep Sea yang ngasih tahu kita binatang apa aja yang hidup di kedalaman sekian meter hingga 10.000 meter. Pokoknya website ini recommended buat kalian-kalian yang lagi bosen, karena gue juga kalau lagi bosen gue buka website ini buat main-main. Oke, tadi adalah test mic dari GM210. Menurut kalian gimana suaranya? Kalau kata gue, suaranya ini udah cukup clear dan di luar ekspektasi gue untuk sebuah headset yang harganya 200 ribu. Sekarang kita lanjut ke yang GM260. Untuk kualitas suaranya, dia kurang lebih sama. Sama-sama punya sound staging yang jauh. Buat kalian yang masih bingung sound staging itu apa, anggaplah di headset ini ada sebuah ruangan. Nah, suara yang dihasilkan kedua headset DBL ini agak jauh. Jadi itu yang dinamakan sound staging yang jauh. Terus biarpun sound stagingnya sama-sama jauh, tapi untuk yang GM260 ini suaranya lebih kecil. Jadi kita harus naikin volume lagi. Sedangkan untuk yang GM210 ini suaranya tuh kayak agak lebih di-boost. Untuk karakter suaranya dia masih sama, treble-nya yang lebih di-boost. Terus kalau misalnya dipakai main game kayak Valorant,
Footstep-nya lumayan kedengeran, arah-arah suara juga jelas. Kalau untuk suara mikrofonnya dia agak beda, tapi menurut gue masih bagus untuk sebuah headset entry level. Ini adalah test mic dari DBE GM260. Kalian bisa dengar sendiri suaranya gimana. Kalau menurut gue lebih suka sama suara mic dari DBE GM210 tadi. Oke, paling segini aja review dari DBE GM210 sama DBE GM260. Kalau kalian ada yang tertarik mau beli, untuk yang GM210 ini harganya ini ada di 299.000. Sedangkan untuk yang GM260 harganya ada di 260.000. Kesimpulannya menurut gue kedua headset ini sama-sama punya mikrofon yang bagus. Tapi buat kualitas suaranya kayak sound staging yang jauh, ya menurut gue you get what you see ya. Ya kayak gitulah. Kalian punya budget segini, ya kalian dapetnya cuma segitu aja. Untuk build quality gue juga nggak mau banyak komen karena untuk di headset lain yang harganya sama, dia tuh sama-sama aja. Jadi paling yang membedakan adalah kenyamanannya. Menurut gue yang paling nyaman untuk dipakai adalah DBE ini. Kedua DBE ini lebih enak dipakai ketimbang headset lain di harga yang sama. Untuk fitur-fitur juga sama. Kita nggak bisa ngarepin harga segini kita dapat mic yang detachable, tapi nggak apa-apa karena setidaknya mic-nya ini udah fleksibel. Oke, paling segini aja video kali ini. Kalau misalnya kalian pengen nambahin atau merevisi, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan gue bakal senang hati ngebacain komentar kalian. Gue Chan dan kita bakal ketemu lagi di review aksesoris gaming selanjutnya. Bye-bye.